baik yang bersifat global maupun yang bersifat secara lokal. Nah, kaidah penyelidikan seperti biasa ada kajian teoretikal yang disumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, kemudian ijtihadi, maslahah dan huruf. Ini ijtihadi ini yang tadi istinbat, bagaimana kita memfahami hukum dari Al-Quran dan Sunnah menggunakan dua konsep, maslahah, huruf. Istihsan juga boleh, tapi semuanya perbincangan tadi istihsan itu boleh diinkludkan dalam maslahah, karena semuanya hukum yang dikeluarkan oleh para ulama selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umat ini. Kemudian secara empirikal ada temu bual dengan pakar, sehingga temu bual dan pakar itu untuk pengesahan dari teori. Kemudian saya buat kajian empirikal bersifat survei, kaidah tinjauan akan menggunakan borang selidik, prostruktur, dan skala Likert. Kenapa Aceh dipilih? Bukan karena Aceh tempat saya. Aceh dipilih adalah pertama, Aceh itu negeri yang berpenduduk majoriti muslim di Indonesia. Majoriti 98% itu masyarakat Aceh adalah muslim. Yang kedua, Aceh adalah satu negeri yang mendapatkan kebenaran perlembagaan yang menerapkan syariat Islam, dan itu tidak ada di negara lain. Untuk Indonesia hanya Aceh diakui pembelakuan syariat Islam di Aceh. Nah, pengakuan kebenaran perlembagaan ini kemudian melahirkan kepada aturan-aturan hukum yang mengatur tentang ekonomi Islam. Jadi ada konun, kalau di sini enakmen, ya, perda, peraturan daerah. Tapi ini dibina atas dasar undang-undang. Sehingga kemudian dalam semua sisi kehidupan masyarakat Aceh itu telah diatur undang-undang secara syariah. Sekarang juga berlaku hukum cambuk, dan ya orang yang tidak sholat dia bisa dicambuk, orang yang berzina dia boleh dicambuk, dan ini mungkin lebih maju dibandingkan Kelantan. Kemudian yang ketiga, nah setelah tsunami 24 Desember 2004, hampir semua bank Islam di Indonesia melaksanakan program CSR di Aceh. Sampai hari ini masih ada yang masih bertahan. Bank Muamalat sampai hari ini dia membuka sekolah dan juga masih dia melakukan bantuan kebajikan terhadap masyarakat Aceh khususnya. Jadi hampir semua. Artinya apa? Masyarakat nanti boleh menilai kan bagaimana sebenarnya bank-bank Islam yang ada melakukan pendekatan kepada mereka, yang pada akhirnya memang kemudian mereka tertarik untuk beraktiviti dengan bank syariah, bank Islam. Kemudian yang keempat, di sana ada dua institusi bukan kerajaan, NGO. Satu MES ini Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang satu lagi Asbisindo, Asosiasi Bank Islam Seluruh Indonesia. Dan ternyata peran mereka cukup signifikan. Pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah. Yang kedua, perbankan Islam. Kalau di Indonesia perbankan syariah, tidak ada perbankan Islam. Yang kedua, setelah mereka melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, akhirnya terjadilah pertumbuhan perbankan syariah, perbankan Islam di Aceh dalam tahun yang begitu cepat. Jadi ada pada chartnya, terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Sehingga ini akan memudahkan bagi saya untuk melihat persepsi daripada masyarakat Aceh dalam melihat kriteria-kriteria CSR ini. Saya juga membatasi kumpulan kaidah pemilihan kumpulan pakar. Yang pertama, dia berpengalaman luas dalam bidang syariah, keuangan dan perbankan, terlibat secara langsung sebagai pembuat polisi di pihak institusi keuangan Islam, atau pernah dilantik sebagai ahli majelis penasihat syariah bagi perbankan Islam. Sedangkan pemegang berkepentingan itu pengguna bank, masyarakat tempatan, dan institusi perbankan Islam. Ini ahli akademik yang saya pilih. Yang pertama, Ashraf Wajidi Dusuki, beliau pensyarah di IUM, juga pernah menjadi panel syariah Afif Islamic Bank Kuala Lumpur. Dan kenapa saya pilih juga, hari ini tulisan dia yang paling banyak yang menjelaskan tentang CSR. Minimal ada 3 tulisan beliau yang menulis tentang CSR dalam pandangan Islam. Kemudian Alias Abu Bakar, beliau sekarang ini pengarah program pascasarjana IAIN, doktoral postgraduate IAIN. Kemudian juga beliau bekas ketua pengarah Dinas Syariah Islam, yang selama ini beliaulah yang membina konun-konun syariah Islam di Aceh. Kemudian ahli majelis penasihat Bank Syariah BBD Aceh. Untuk ahli majelis penasihat syariah, saya mengambil Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini beliau berkedudukan di Jakarta, ketua pengarah Majelis Ulama Indonesia, pengarah Majelis Penasihat Syariah Bank Muamalat Indonesia. Kemudian Muslim Ibrahim, beliau ketua pengarah Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU Aceh. Jadi saya mengambil 2 di nasional, 1 yang di luar